Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hastuti Olivia SEMAK. Saya merupakan dosen program studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai tanggung jawab menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu dari kinerja saya adalah pengajaran mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu akuntansi syariah. Mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah merupakan mata kuliah konsentrasi pada semester 3 yang ada di program studi Magister Akuntansi pada konsentrasi akuntansi dan keuangan syariah, dengan kode mata kuliah MAK 340143 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Akuntansi lembaga keuangan syariah adalah pencatatan untuk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti peraturan dari DSN MUI atau PSAK Syariah yang sudah diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk lembaga keuangan syariah, mulai dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 112. IAI memberikan khusus untuk lembaga keuangan syariah yang juga memerlukan pencatatan pada laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuatan laporan keuangan syariah ini harus sesuai dengan lembaganya masing-masing, seperti lembaga perbankan syariah pada catatan pelaporan keuangannya memakai PSAK 101, lembaga zakat pada laporan keuangannya memakai PSAK 109, lembaga asuransi syariah pada laporan keuangannya memakai PSAK 108, dan lembaga wakaf pada laporan keuangannya memakai PSAK 112. Pada mata kuliah ini, saya juga menjelaskan akad-akad pada lembaga keuangan syariah. Saya juga menjelaskan pengetahuan syariah sehingga mahasiswa paham mana halal dan yang juga haram. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, deskripsi mata kuliah, serta metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah, mahasiswa dapat mengungkap inti konsep akuntansi syariah, menjelaskan kemampuan dan peran akuntansi syariah dalam berbagai krisis, dan menjelaskan peranan akuntansi syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang meluas di masyarakat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah, mahasiswa dapat mengungkap inti konsep akuntansi syariah, menjelaskan kemampuan dan peran akuntansi syariah dalam berbagai krisis, dan menjelaskan peranan akuntansi syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang meluas di masyarakat. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menginternalisasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 4. Mampu mengembangkan proses perencanaan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisipliner yang mencakup analisis fungsi akuntansi manajemen, perpajakan, sektor publik, pasar modal, dan pemeriksaan akuntansi. Setelah penyampaian materi pembelajaran, diharapkan mahasiswa memahami perlakuan akuntansi mudharabah. Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam akuntansi mudharabah, menjelaskan standar akuntansi mudharabah dalam PSAK 105. Begitu juga mahasiswa mampu membedakan mana akad mudharabah, mana akad musyarakah, dan mana akad murabahah. Mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah diberikan kepada mahasiswa sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dilakukan dengan tatap muka,
1 kali pertemuan dilakukan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan dilakukan ujian semester. Adapun materi mata kuliah ini yaitu pengantar akuntansi syariah, kaidah dan sumber hukum Islam, sejarah dan pemikiran akuntansi syariah, sistem keuangan syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi penghimpun dana. Akuntansi penghimpun dana itu ada 2 cara, satu dengan cara wadiah, satu lagi dengan cara mudharabah. Akuntansi akad musyarakah atau PSAK 106, akuntansi atas akad murabahah atau PSAK 102, akuntansi atas akad salam atau PSAK 102, akuntansi atas akad istisna atau PSAK 104, fikih atas akuntansi zakat atau PSAK 109, wakaf PSAK 112, suku PSAK 110, asuransi syariah PSAK 108. Sebelum adanya PSAK syariah ini, perbankan syariah hanya berpedoman pada PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei tahun 2002. Walaupun PSAK nomor 59 sudah tidak berlaku lagi, namun inilah tonggak dari keperluan lembaga keuangan syariah akan akuntansi syariah. Dalam pembelajaran ini, mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah pada program studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya melakukan 3 konsep pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA. 1. Delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi perkuliahan sehingga mahasiswa mampu mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Baik dengan metode ceramah, saya juga memberikan referensi-referensi artikel ilmiah yang sesuai dengan permasalahan di mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. 2. Interaction, di mana konsep ini diberikan dengan sesi diskusi atau metode tanya jawab yang berlangsung pada perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Di dalam kelas, saya melontarkan beberapa pertanyaan atau isu-isu yang sedang berkembang sehingga perkuliahan berjalan dengan 2 arah. Saya juga membuka grup WhatsApp kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, asesmen. Pada konsep ini, saya melakukan penilaian yang telah disepakati bersama pada saat awal perkuliahan yang diharapkan mahasiswa mengetahui bobot penilaian awal, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Berikut bobot penilaian yang saya lakukan. UTS itu sebanyak 30%, UAS sebanyak 50%, final project sebanyak 30%, partisipasi sebanyak 10%. Selanjutnya, mari kita saksikan pembelajaran pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah pada minggu keempat dengan tema sistem keuangan syariah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya. Nah, ini sebelum kita melanjutkan materi yang hari ini, kita akan mengupas materi yang lalu. Nah, siapa yang ingat materi lalu kita? Yang minggu lalu? Oh ya, tentang apa Pak? Baik, terima kasih kesempatan Bu. Pekan lalu kita mempelajari tentang bagaimana kaidah akuntansi itu sudah ada sejak Rasul. Ditandai dengan adanya hukum atau fikih Islam seperti hukum zakat dan fikih ada itu. Oke, benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang akuntansi itu sudah ada di zaman dahulu kala, sudah ada di zaman Rasulullah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya surat Al-Baqarah 282 dan bercerita tentang jika kita bermuamalah secara non tunai maka dicatat. Nah, makanya akuntansi itu kan ada mencatat. Makanya kita disuruh mencatat supaya apa? Gak mungkin kita bisa mengingat semuanya ya kan, makanya harus kita catat. Makanya itulah ada akuntansi. Di zaman Nabi Muhammad juga ada pencatatan akuntansi.
akuntansi dengan ditandai dengan Nabi Muhammad itu kan berzakat. Nah, dengan berzakat kan harus mengeluarkan 2,5% sistem keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah. Jadi di bank syariah itu juga pakai sistem. Nah, yang mungkin Bapak Ibu tahu bank syariah itu bagaimana sistemnya? Sama nggak bank syariah dengan bank konvensional? Bedanya apa? Nah, bedanya kalau bank konvensional itu kita pakai bunga, tapi kalau bank syariah kita pakai sistem bagi hasil. Nggak cuma bagi hasil aja, ada juga boleh nggak bagi rugi? Boleh, mau nggak dibagi rugi? Tapi kalau itulah sebenarnya syariah, jangan cuma hanya bagi untung, tapi harus ada bagi rugi. Sementara kita selama ini cuma adanya bagi untung aja ya kan? Oke, nah di sini akan kita lanjutkan lagi. Nah, di sini definisi asas dan tujuan bank syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka peningkatan taraf hidup. Oke, di sini. Nah, di sesuai perbankan syariah pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di sini ada perbankan syariah, ada bank umum syariah, ada bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah. Apa perbedaannya masing-masing? Pasti ada perbedaannya ya. Syariah. Nah, ini ya. Oh, oke. Ada asas operasional bank syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, di sini akan kita lihat perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang ini tahu nggak siapa ini di video ini? Tahu. Nah, di sini kita lihat, kita dengar apa yang dibilang oleh Ustadz Abdul Somad tentang perbankan syariah. Biar Bapak Ibu juga tahu apa itu perbedaannya. Ini kita dengar ya videonya. Dengar ya. Setelah kita melihat video ini Bapak Ibu, nah video tadi kan bercerita tentang ternyata itu ada loh perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, ternyata itu banyak loh perbedaannya. Jadi kalau kita misalnya mau minjem uang di bank syariah, kita minjemnya 1 juta, harus kembali juga 1 juta. Kalau kembali 1.200.000 itu namanya riba. Yang 200-nya itu ada nama tambahan, 200-nya itu larinya ke riba. Hati-hati, karena riba sudah dilarang sama Allah. Sesuai dengan surah Al-Baqarah 275. Di situ Allah sudah melarang riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hati-hati, mungkin Bapak Ibu merasakan 200.000 aja kok. Hati-hati, dengan 200.000 itu sudah larinya ke riba. Paham ya tadi ya, dengan penjelasan oleh Ustadz Abdul Somad tadi sudah sangat jelas dia menceritakan tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kita lanjut. Nah, di sini fungsi bank syariah. Nah, dia ada dua, ada sebagai tamwil, ada sebagai mal. Nah, di sini, Nah, dia di sini misalnya dia sebagai tamwil, dia ada sebagai manajer investasi, ada sebagai investor, ada sebagai jasa layanan. Ini bank syariah. Dia bisa sebagai manajer investasi, berarti dia menghimpun dana. Menghimpun dana berarti dia mencari nasabah untuk menabung di banknya. Ada dia akadnya, akad wadiah. Akad wadiah ini ada namanya akad titipan. Kita nitip, nanti kita nggak boleh dapat keuntungan. Tapi kalau mau dapat keuntungan harus sesuai dengan perjanjian di awal. Boleh, harus ada sesuai perjanjian. Ada
namanya akad mudharabah. Ini kalau investasi. Kalau di bank apa konvensional mungkin namanya apa namanya kalau bank konvensional? Dia ada sebagai akad jual beli. Boleh jual beli. Tadi kan di dalam surah Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli. Nah, boleh jual beli. Namanya ada akad murabahah, ada akad salam, ada akad istisna, ada juga akad bagi hasil. Bagi hasil yang tadi juga kita bahas ada bagi rugi. Nah, ini bagi hasil. Ada akad mudharabah, ada akad musyarakah. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Ada prinsip sewa. Nah, nanti kita misalnya nyewa ada akad ijarah, ada ijarah mutahiyah bil famri. Nah, ini ya. Nah, dia sebagai jasa layanan. Nah, ternyata Bank Syariah juga dia sebagai jasa layanan. Nah, dia ada akad apa? Ada akad wakalah, kafalah, syar dan qard. Nah, akad sosial. Nah, di Bank Syariah tadi yang kata seperti Abu Somad ada keterlambatan. Itu kan kata Abu Somad tadi ada keterlambatan. Nah, kita kena juga biaya administrasi. Ya kan sama aja dong dengan bank konvensional. Tidak. Perbedaannya misalnya tadi kita kena biaya administrasi. Biaya administrasinya bukan untuk pengelolaan bank, tapi untuk akad bisa kita masukkan ke zakat untuk sosial kita berikan kepada yang membutuhkan, ada akad, ada kebajikannya. Nah, itu bedanya ya. Oke, tak penjelasan ibu tadi ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Bu, saya mau bertanya. Oke, boleh Pak. Apa mau ditanya Pak? Di Tamwil itu kan ada multi manajer investasi kan, situ prinsip mudharabah. Di investor juga ada di situ saya lihat mudharabah. Jadi bedanya apa Bu di situ? Oke, nah kalau yang di sini kita sebagai investasi berarti kan Bapak Ibu itu dia menabung uang di bank syariah. Kalau Ibu biasanya itu ada dua prinsip, mau pakai akad wadiah, mau pakai akad mudharabah. Tapi Ibu menyarankan sama Bapak Ibu pakailah akad wadiah karena titipan. Kalau kita pakai akad mudharabah, kita akan dapat bagi hasil. Misalnya Bapak menabung di bank syariah, kan bank syariah ada keuntungan kan? Nah, keuntungan bank syariah itulah nanti dibagi hasil ke Bapak Ibu. Nah, itu namanya untuk investasi. Tapi kalau dia untuk investor, bagi hasilnya beda lagi. Misalnya Bapak minjem uang dan usaha. Kita nggak boleh minjem uang ya, punya usaha. Kalau punya usaha berarti kita akan ke bank syariah itu kita mau buka usaha bank syariah, tapi pemilik modalnya itu 100% bank syariah. Kita hanya sebagai pengelola. Hanya 100% uang itu dari bank syariah, kita sebagai pengelola. Ini bedanya, makanya ada nanti bagi hasil. Nah, kita nggak perlu mengeluarkan modal, tapi kita akan nanti bagi hasil kepada bank syariah. Kita punya apa? Kita punya keahlian, tapi kita nggak punya uang. Nah, makanya kita pakai akad bagi hasil. Di sini boleh pinjam uang, tapi pakai akad akad mudharabah. Ini namanya jual beli. Ya, beda nanti kalau kita ngutang. Makanya di bank syariah itu tidak ada bahasa utang, tapi pembiayaan. Nah, beda lagi dengan kalau misalnya tadi di sini, ini kita menyimpan uang dengan akad mudharabah. Kalau mudharabah kita dapat keuntungan, kita menyimpan uang di bank syariah, kita dapat keuntungan. Tapi kalau wadiah kita nggak dapat keuntungan. Misalnya, namanya kita menabung uang, kita bersebut nggak uang kita disimpan. Kita misalnya zaman dulu mau menabung uang di mana? Di bantal ya kan, di bawah bantal atau di mana? Bahaya kan? Nah, kita tabung uang kita di bank syariah, tapi kita titip, kita nggak dapat apa-apa. Bank syariah boleh mengelola uang kita atas izin kita. Ini ada di sini boleh dikelola uang kita. Nah, ini makanya di sini perbedaan mudharabah dengan wadiah. Kalau wadiah kita dapat keuntungan bagi hasil, dan keuntungan hanya titipan. Nah, kalau wadiah kita dapat bagi hasil. Itu perbedaannya antara yang manajer investasi dengan investor. Ada lagi mau bertanya di sini Bapak Ibu? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, yang tadi akad wadiah. Nah, nanti lebih lanjut lagi kita belajar ini akad wadiahnya. Di sini ada. Oke, nah dari penjelasan Ibu tadi ada lagi?
Oke, berarti bisa kita simpulkan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ada akad-akad yang boleh dilakukan oleh perbankan syariah. Jadi ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Inilah akad-akad yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah Ibu jelaskan ini tadi, maka tugas kita minggu depan, anak Ibu akan membuat tugas itu. Nah, nanti ada akad mudharabah, tugasnya itu membuat bagaimana kita contoh membuat usaha, kita buat contoh usahanya, bagaimana kita meminjam ke bank syariahnya, bagaimana bagi hasilnya, misalnya bagi hasilnya 30%, 20%. Ini nanti ada contohnya. Nanti anak Ibu tugasnya seperti yang ini ya, seperti penjelasan Ibu tadi ini contohnya. Oke? Tugasnya ini ya, anak Ibu ya. Paham? Ada yang mau ditanya dari tugasnya? Oke, alhamdulillah paham ya. Kalau begitu, sampai jumpa pertemuan kita minggu ini. Insya Allah ketemu lagi kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.